aku. Di depan kamar di lantai 2. Ia menunjukkan toilet. Lalu ia sendiri masuk di kamar yang lain. Aku mandi secepat kilat. Lagi pula aku hanya bisa mengandalkan lampu ponsel yang tampaknya mulai kehabisan tenaga. Begitu selesai, Kak Malik sudah menunggu di depan pintu kamar. Tampaknya ia sudah mengambil wudhu. Aku mengikuti kode Kak Malik dan kami masuk di kamar yang tadi dimasuki oleh Kak Malik. Lebih luas dan tampak furniturnya lebih lengkap. Ini kamar orang tua saya. Yang tadi kamu pakai itu kamar saya, kata Kak Malik sambil mulai menggelar sajadah kami berdua. Kok gak ada listrik, Kak? Tanyaku sambil mengenakan rok mukena. Kak Malik tertawa. Saya lupa bayar. Terus diputus. Karena gak ada yang nempatin. Ya dibiarkan saja. Tapi rumah ini bersih banget. Seminggu 3 kali ada yang datang ke sini membersihkan. Tapi di luar kok gak dibersihkan sekalian? Kak Malik menatap saya. Sengaja. Dari dulu saya sering pakai rumah ini untuk pertemuan rahasia. Aku tertawa kecil. Pertemuan dengan pacar atau? Cuma kamu perempuan yang saya bawa ke sini. Yang kesini hanya klien dan rekan sejawat saya, ujar Kak Malik sambil memunggungiku. Aku tersenyum, puas mendengar jawabannya. Kak Malik berbalik dan aku mengangguk memberi isyarat pada Kak Malik kalau aku sudah siap. Kami pun berjajar, mulai sholat subuh bersama. Keheningan pagi ini dipecahkan oleh suara Kak Malik yang memimpin sholat kami berdua. Ini pertama kalinya kami melakukannya. Begitu indah, begitu syahdu, menyatu memohon perlindungan pada Yang Maha Kuasa. Menyerahkan keputusan terbaik apapun yang terjadi setelah apa yang kami lakukan. Entah mengapa aku merasa, sholat bersama Kak Malik membuatku menjadi bagian dari dirinya. Aku ingin selamanya seperti ini. Berada di belakangnya, berlindung padanya, berdoa dan sholat bersamanya. Dalam suka, dalam duka, seperti sekarang, ketika hidupku berada di ujung tanduk. Aku bersyukur bisa bersama pria ini. Hanya bersamanya. Usai sholat dan berdoa, Kak Malik tak langsung berdiri. Ia tetap duduk diam. Cuma kali ini ia memutar sedikit tubuhnya jadi kami bisa saling menatap. Sinar cahaya lembut dari langit pagi yang mulai berganti warna membuat aku bisa melihat sedikit wajahnya. Sambil tersenyum padanya, aku membuka bagian atas mukena sebelum kembali meliriknya. My world is you. Aku ingat kalimat itu pernah diucapkan seorang teman untuk kekasihnya. Tapi kini aku mulai paham. Mungkin inilah rasanya jatuh cinta dan merasakan seluruh dunia hanya tentang dia. Dan sekarang, tak hentinya aku mengucap terima kasih karena Allah memberiku Kak Malik. Lelaki ini adalah duniaku sekarang. Kak Malik itu duniaku. Tak sadar aku mengucapkan kalimat yang ada dalam hatiku. Kepalanya yang sedang tertunduk, terangkat pelan dan menatapku. Tatapan yang berbeda dari biasanya. Tak terlihat tegas, tapi tak tampak tajam. Kali ini mata itu malah tampak sendu. Setiap kerjapannya seakan ingin memberiku apapun yang kuinginkan.
Tapi ia diam 1000 bahasa. Aku khawatir. Tatapan Kak Malik tak sama seperti mataku saat ini. Apakah ia masih menganggap perasaan ini hanya untuk seorang kakak? Aku bergerak mendekat. Kalau semua ini sudah selesai. Kalau aku sudah lulus. Kita menikah saja ya Kak? Aku janji akan nurutin apapun yang kakak minta. Kita bisa tinggal di mana saja. Aku bisa. Aku bisa. Janjiku sambil meraih tangan Kak Malik. Setengah memohon. Tapi aku terlalu bingung untuk bicara. Terlalu banyak yang ingin kusampaikan. Terlalu banyak rasa campur aduk dalam dadaku saat ini. Aku hanya ingin meyakinkannya. Aku mencintainya. Sebagai seorang pria. Bukan kakak. Ayari. Potong Kak Malik. Kini tangannya yang menepuk tanganku. Kamu itu masih terlalu muda. Aku mendongak. Makin mendekat padanya. Lalu kenapa? Aku sayang sama Kak Malik. Kak Malik juga sayang aku kan? Bukannya itu sudah cukup? Ayari. Kak Malik tampak kehabisan kata-kata. Ia menatapku lagi. Tapi aku bisa melihat mata itu tampak putus asa. Kita bisa tinggal di sini. Aku gak keberatan. Aku suka rumah ini. Kataku tak peduli. Aku harus meyakinkannya. Kami tak membutuhkan apapun dan aku tak ingin kehilangan lagi. Setelah semua yang kujalani, besar tanpa ibu, papa yang menjauh, keluarga yang ada tapi tiada, teman-teman silih berganti, aku lelah sendirian. Ayari. Nada putus asa makin jelas. Sebelum Kak Malik memelukku, jauh dalam hatiku merasakan penolakan. Aku termangu, bertanya-tanya dalam hati, apa yang salah dari keinginanku ini? Bukankah aku sudah menyerahkan semuanya? Sejak usai menjalankan sholat subuh bersama, Kak Malik tak banyak bicara. Karena aku takut ia tiba-tiba meninggalkanku. Maka kemanapun ia pergi kuikuti. Saat ia ke kamar mandi, aku menunggu di depan pintu. Saat ia ke dapur untuk memeriksa makanan yang ada, aku duduk di kursi makan memperhatikan. Juga ketika ia memasak mie instan dan menggoreng telur untuk kami berdua. Setelah itu, Kak Malik masuk ke ruangan yang sepertinya ruang kerja. Karena hanya ada lemari buku dan satu set meja kerja. Saat ia tengah duduk menulis sesuatu, aku memilih duduk di sofa tunggal yang terletak di sudut ruang kerja itu setelah mengambil salah satu buku dari lemari. Mencoba membaca, mencari kesibukan. Bukankah ini terasa menyenangkan? Kak Malik, kita bisa bersama sepanjang hari. Aku ingin sekali mengatakan itu pada Kak Malik, yang masih kelihatan sibuk sendiri. Entah apapun yang ia tulis. Tapi saat ini, aku tak ingin menambah kegalauan hatinya. Cukup pernyataanku tadi pagi saja yang membuatnya seperti sekarang. Seperti orang bingung yang tak tahu harus berkata apa. Ia terlalu diam daripada biasanya. Memandangi Kak Malik dari balik buku juga tak terlalu membantu. Buku yang pura-pura ku baca itu lama-lama justru memaksa mataku menjadi berat. Entah kapan tahu-tahu aku sudah tertidur. Dok, dok, dok.
Suara ketukan di teras rumah membangunkanku. Dan kulihat Kak Malik sudah berada dalam posisi siaga di depanku, memberi kode agar aku tetap duduk diam. Kak Malik mengintip dari balik jendela lantai 2 ruang kerja itu. Setelah melihat, Kak Malik segera turun ke bawah. Aku juga ikut berlari di belakangnya. Yang pertama kulihat masuk adalah Kak Devira. Baru disusul beberapa orang pengawal. Mereka tak seperti tadi pagi. Sepatu mereka basah dan kotor. Begitu pula jaket dan pakaian mereka. Aku ternganga tak percaya saat Kak Devira melihatku. Ada luka berdarah di leher dan di bawah dagunya. Setelah kuperhatikan mereka semua dengan baik, aku lihat mereka rata-rata terluka. Hanya karena pakaian yang gelap yang dikenakan. Darah mereka baru terlihat kalau diamati dari dekat. Buru-buru aku ke dapur, mengambil apapun yang bisa kupakai untuk memberi pertolongan pertama. Untungnya di sana suasana tak lagi terlalu gelap. Sinar matahari yang kini sempurna bisa masuk melalui jendela. Hingga aku bisa melihat ada kotak P3K tergeletak di ujung meja dapur. Tapi saat aku akan kembali, telingaku mendengar suara Kak Devira yang melapor dengan suara pelan. Sayup-sayup. Hingga aku hanya mendengar beberapa bagian kalimat. Petik 2 titik. Mereka salah. Menculik Mindy. Baju mereka sama. Kami kesulitan. Mas Doni belum datang. Petik 2. Aku terkesiap. Mindy. Mereka menculik Mindy.